setelah saya pelajari dari sisi medis, oh ternyata ada sebenarnya kita punya energi sakti diaktifasi dengan jari. Kalau di ilmu kedokteran dia bilang ada SAT, soalnya ada itu stem cell itu terkunci. Misalnya begini, misalnya begini. Iya. Dia nggak bisa lepas karena ada penguncinya di sini. Iya, ada volumenya sih ya. Iya, ada minum salah satu Selmek itu, dia lepas dengan itu, dengan aktivasi. Ada juga SAT dari yang lain, dia bisa lepas itu. Tapi di satu sisi, dengan diaktifasi itu, tutup punggung Pak, dia rilis itu, dia kirimkan hormon ke otak. Otak itu dia bilang, oh iya ini emergency. Dia kirim cepat langsung lepas. Semua atas semua sekali Allah. Ternyata ayah saya bilang waktu saya pelajari, saya kan juga penasaran Pak. Saya pelajari topung, logika itu pasien saya ke Singapura Pak, benjolannya sama ini di belakang jantungnya 36 tahun dia bawa. Dia bilang dokter di Singapura tidak berani operasi karena dia sudah paham bahwa urat saraf yang ke situ kalau ini dilepas jantungnya berhenti juga di meja operasi. Jadi dia hanya kontrol tiap bulan 125 juta. Wah, kalau padahal dia bos negara, mungkin jalannya Allah kasih begitu aja terlalu banyak rezekimu. Kau perlu kasih keluar. Tutup 4 kali dia datang ke sini Jumat, Sabtu, terus itu pulang ke Surabaya, kembali, tutup 4 kali mengecil. Dia bilang Pak Dokter, 36 tahun saya mau benjolan ini. Kempes Pak. Jadi saya totok, segini lintah pinggirnya sambil saya tutup. Saya bilang mau diapain ini operasi saya tidak bisa. Bismillah saya. Itu pasien pertama saya Pak yang ditotok. Dan itu bisa cerita sama Ustaz Abdurrahman yang lalu. Kita bilang Pak Ustaz, betul-betul ini energi dahsyat topo. Dikerja saja dengan biasa-biasa. Ala kadarnya. Saya bilang Pak Ustaz, kita lihat otot saya. Kalau saya adu panco kalah saya Pak dengan kita. Kan syaratnya dia harus kupotong bagus. Saya ala kadarnya sambil cerita. 15 menit jika abang itu pas saya totok begitu cerita-cerita. Tidak kuat misalnya kan begitu dia bilang Ustaz. Kalau kita capek berhenti. Atau ada kaidahnya kita dalam ilmu kedokteran atau menolong orang emergency begini. Kalau capek ya sudah berhenti. Mau media apa? Capek. Kita cerita totok begini. Jadi sambil saya kasih gigit lintah, kempes saya kaget. Dia datang mengicil dari besar dari ini sedikit kayak, kemudian mengicil kayak kemiri. Habis itu lanjut sampai hilang. Jadi dokter bagaimana? Jadi saya hanya sampaikan ke dia Pak, dia mau bayar saya lebih, saya tidak mau. Saya bilang begini saja Pak, kaidah saya itu begini. Lebih baik itu uang Pak, Bapak bagikan pulang. Itu kan Bapak hitung sebulan 125 juta Singapura. Ini Pak, itu uang. Terserah Bapak mau semuanya atau lebih terserah. Saya makan anak yatim. Itu jauh lebih baik. Karena kaidah saya itu semua pasien-pasien saya yang sudah sembuh, saya bilang kalau sudah sembuh dibuktikan secara lab atau Anda lihat sendiri sudah sembuh, saya makan anak yatim. Itu istilahnya sedekah penolak bala supaya itu penyakitnya kembali lagi. Walaupun semuanya itu kan kembali ke Allah, tapi saya bisa melakukan itu. Begitu. Oh di situ Pak, itu momentum saya. Apa dasar ilmunya? Saya cari. Saya kan begitu. Cari. Apa ini topung di luar negeri? Kan tidak mungkin di Indonesia peneliti topung belum ada. Jadi saya cari. Oh, pendekatan yang mendekati topung itu kan refleksi. Refleksi kamu tadi dia main di kaki. Saya belum puas, itu hanya aktivasi dopamine. Ada teknik di Jepang namanya guasa. Guasa itu yang pakai alat itu gosok saja. Mirip gerakannya topung. Ternyata ada penelitinya. Di Jepang hanya ya begitulah peneliti, tidak bisa kita copy, kita cukup baca. Tidak bisa kita caplok karena tahu Jepang. Dia teliti sedikit, dia jadikan paten, jadi tidak bisa kita sembarang main copy. Saya akses ke sana. Oh ternyata ada satu di aktivasi neurotransmitter membuat pelepasan stem cell. Makanya pas ketemu Pak Fitri itu hari datang kontrol sini terapi lintah. Saya bilang, saya ceritakan itu, dokter bisa mau kasih materi? Bisa. Kalau saya diundang kenapa? Kalau itu mah insya Allah bisa. Saya siap. Makanya itu hari yang acara pelatihan saya di luar saya batalkan karena dia bilang Pak itu tolong isi di tubuh.
langsung beri kontribusi di toko karena saya lihat ini manfaatnya luar biasa kan. Teman-teman kan biasa saya dengar, saya juga nyinyir itu ada di grup datang masuk-masuk kan, kita lihat itu ada di grup nasional tuh, ada juga grup-grup yang lain saya dikasih masuk ya orang melihat pandang sebelah mata, lo belum pijana tahu ini, tapi lo iya biasa kasih itu dokter orang kesehatan, tapi lo enggak tahu, belum pernah baca ini, wajar jika lo begini, belum pernah tahu. Saya juga itu hari tidak ini kasih materi, ada seniornya dokter Makmur. Oh, ternyata selesai dia datang ketemu saya, wih, iya deh, saya juga baru tahu. Dokter saja sampai baru tahu ya. Ya, bukan dia tidak gali lebih dalam. Dia dokter, dia padahal dia itu dokter dosen pengajar di Unibos untuk tradisional. Terus saya bilang, oh begitu, saya bilang ya alhamdulillah. Makanya saya bilang kita saling mengisi. Ada kau tahu kasih tahu saya. Kita saling mengisi karena siapa lagi yang mau saling menguatkan? Guru kita sama, ya kan? Ustaz Abdul Rahman. Wah, itu dahsyat Pak, itu stem cell. Orang rela. Itu saya baru dari acara pelamarannya itu yang pemilik lab stem cell di sini Prof Taruna Ikram. Itu Prof Taruna Ikram. Ahli saraf, alumni UNHAS. Dia sekarang karena penemuannya tentang stem cell induk itu, dia diangkat jadi dekan Fakultas Kedokteran di California. Mana tidak bangga kita ini orang Indonesia Pak diangkat dari Fakultas Kedokteran di California. Saya sering sharing itu tentang stem cell. Saya kan selama saya jadi pembicaranya stem cell ya. Jadi saya juga belajar ini sel induk ternyata sel induk itu ternyata luar biasa. Di mana logikanya Pak? Sakit lutut itu stem cell ada di sini. Kenapa harus dikasih keluar dulu? Kalau disuntik di sini, harganya juga mahal. Ternyata bisa diaktifasi. Karena dia keluar. Semua bismillah, semua atas izin Allah. Hanya kadang orang sabar atau tidak. Mereka disuntik butuh 1 tahun ini tunggu hasilnya. Ada orang bilang, kenapa tidak besok? Itu 1 tahun karena injeksi, ada proses penolakan. Tapi kalau yang tidak ada diganggu-ganggu, hanya dirilis dari tulang punggung, dia kecepatannya lebih cepat. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa berhari-hari. Tergantung respon tubuhnya orang. Banyak itu. Banyak Pak, unlimited sebenarnya. Di tulang ekor, unlimited. Hanya dia tidak keluar. Dia tidak keluar karena dia mulai berkurang karena faktor umur. Tapi di saat emergensi orang sakit bisa keluar. Makanya orang dulu-dulu ada istilahnya orang dulu-dulu itu. Saya ingat itu kata-kata nenek saya. Kalau ada sakitmu tidak bisa sembuh, bacakan salawat Al-Fatihah, pegang ini. Secara dibilang ilmu baca-baca ini. Iya. Ilmu baca-baca ini. Ada istilahnya kita orang Sulawesi itu baca-baca. Tidak ada contohnya. Apalagi kaidah hadis tidak ada. Ternyata memang dia bilang bacakan salawat Al-Fatihah. Kan kita berserah diri, kita tenang, dia rilis. Iya. Di mana logikanya Pak? Berdiri itu bulu kuduk saya itu bakal cerita. Betul-betul Allah sungguh Maha Kuasa. Memang kita diciptakan harus kembali ke alam ini. Hanya terlalu kita atau biasa saya berdebat sama orang. Ada biasa itu datang pasien datang. Apa tuan Iwan? Saya hanya biasa sendiri. Pak, kalau kita merasa kita masih bisa beli penyakit, pernah kita berkunjung di rumah sakit termahal di dunia di Australia, bukan medicine house, rumah sakit termahal di dunia di Australia. Di sana, tapi buktinya banyak orang keluar mati tuh. Kenapa? Kalau uangnya dipatuan keluar tuh jiwa mati tuh jiwa. Tapi saya bilang tadi sebelum kembali ke Allah. Makanya saya bilang saya selalu sahadap teman-teman. Jangan merasa bahwa saya sudah totok orang, saya suruh saya yang paling hebat. Salah. Saya hanya kesimpulan saya selama 8 tahun berlintang. Ternyata kesembuhan itu hanya selebar ini. Antara kesembuhan dan penyakit hanya lebarnya sedikit. Jaraknya ini. Allah ini cukup angkat ini. Selesai itu Pak. Saya bukan ustaz, saya bukan apa, tapi kesimpulan saya berapa? Saya 8 tahun saya berlintah, saya belajar berbagai macam teknik. Ternyata teknik apapun itu semua ada fungsinya, hanya ada proporsinya. Tidak ada yang 100% bisa. Makanya saya belajar semua teknik, kesimpulannya hanya satu.
Kesembuhan itu hanya Allah. Ada di hijab yang di situ. Cukup Allah angkat itu. Dia mau lihat sih. Itu. Karena ada pernyataan ulama sufi dulu bilang, Allah ada di saat kita tiada. Kalau kita masih ada, Allah tiada. Jadi begitu. Jadi kalau kita merasa masih bisa, tidak akan Allah bantu. Biar lagi kita berdoa bagaimana. Tapi kalau kita ya Allah sudah, saya pasang. Makanya ada orang bilang, saya kerja sudah Pak. Berapa lama di terapi? Berdoa. Saya hanya dokter, saya hanya manusia. Saya bisa sakit seperti Anda. Tak? Bukan saya Pak. Mana logikanya Pak? Dokter Ibrahim sembuhkan kita. Saya dokter umum. Profesor saya obatin kita sembuh. Nah, kalau kita lihat itu nih, tak gele-gele. Mau ditumpuk, mau dihakum puntung, mau dibekal. Tak? Terserah mau di apa. Tapi semua itu Allah. Jadi ada orang, saya juga kadang datang. 1 kali, 2 kali, disembuhin. Saya juga heran Bu. Kenapa bisa? Kenapa heran dokter? Bukan saya yang kerjakan Bu. Kalau saya yang kerja tidak sembuh Kalau saya mau pasang diri itu impossible. Apa sih dokter Ibrahim? Ilmunya masih kacupi. Masih anak TK itu. Udah ada apa-apanya. Begitu. Ini saya aja Pak Awal sih bilang. Ya, kalau misalnya Pak Awal mau bawakan dia mata apa? Undang untuk angkem di sana. Boleh. Saya senang ke Kalau sana. ada Ustaz ada kegiatan ke sana, ya Masya Allah. Boleh nah. Kapan kita atur? kawan-kawan. Ya, insya Allah. Per berapa bulan ke sana dok? 2-3 bulan. 2-3 bulan.